Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ini kita akan membahas soal keempat dari ujian akhir semester riset operasi. Dan topiknya di soal keempat ini tentang masalah penugasan. Nah, bisa kita baca terlebih dahulu soalnya. Suatu perusahaan memiliki 5 pekerjaan, yaitu pekerjaan 1 sampai pekerjaan 5 yang akan dikerjakan oleh 5 karyawan, yaitu karyawan A, B, C, D. Sama E, ada 5 ya. Nah, keuntungan yang diperoleh dalam Rp200.000 dari menyelesaikan setiap pekerjaan oleh setiap karyawan dapat dilihat pada tabel kanan ini. Contohnya, misalkan pekerjaan 1 dikerjakan oleh si A, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan adalah 10. Kita kalikan sama 200.000, yaitu 2 juta rupiah. Keuntungan perusahaan jika pekerjaan 1 dikerjakan oleh A adalah 2 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu. Intinya kita cari yang paling maksimum. Ini adalah contoh kasus masalah penugasan untuk yang maksimasi atau memaksimalkan gitu. Nah, kita salin dulu tabelnya ke sini. Di sini P1, P2, P3, P4, P5, A, B, C, D, 10, 12, 10, 8, 15, kemudian 14, 10, 9, 15, 13, 7, 9, 12, kemudian 13, 15, 8, 16, 11, kemudian 10, 13, 14, 11, 17. Nah, langkah pertamanya adalah di setiap baris kita cari nilai yang paling maksimumnya. Di sini maksimumnya adalah 15, kemudian di sini adalah sama 15 juga. Di sini 12. Sini 16, sini 17. Nah, kita kurangkan nilai yang paling maksimum ini dengan nilai yang ada di setiap barisnya. Ini tabel pertama, ini tabel kedua, sini aja sebelahnya. Jadinya di sini adalah 5, kemudian 3, lima, 3, 5, 7, 0, kemudian 156, 02, 445, 30, kemudian 318, 05, kemudian 743, 60. Nah, kemudian di setiap kolom kita cari yang paling minimum. Jadi maksimum, kita minimum sekarang. 1, 1, 3, 0, 0. Kemudian kita lanjut ke tabel ketiga ini. Itu jadinya adalah 422. Kemudian 043, 02, 332, 30, kemudian 205, 05,
630 60. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat garis sesedikit mungkin sehingga semua nol tercoret ya gitu. Nah, kita bisa membuat garisnya dengan cara melis atau mendaftar berapa banyak angka nol yang di setiap baris dan setiap kolom. Ini 1, 2, 1, wah, ini 3, 2, 1, 1. Nah, garis yang kita buat adalah garis yang melewati nol paling banyak terlebih dahulu. Oke, ini habis. Ini habis, ini masih 2, ini habis, ini 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa membuat garis baru yang bernilai 2. Misalkan di sini kita buat. Maka ini habis, ini sisa 1. Bisa kita buat di sini lagi. Ini habis. Ini habis juga. Nah, sisa 1 nih di sini. Kita bisa membuat garis yang tegak aja misalkan. Nah, ternyata semua nol sudah tertutup di sini. Sedangkan garis yang kita buat masih 4. Sedangkan garis yang kita buat masih 4 ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cek garisnya. Kemudian kita lihat perpotongannya. Perpotongannya ada di 3, 2, 5. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 2. Oke. Yang paling kecil adalah 2. Maka setiap perpotongan ini kita tambahkan sama 2. Kita buat di sini aja ya. Setiap perpotongannya kita tambahkan sama 2. Maka di sini jadi 4. Di sini jadi 5. Kemudian di sini jadi 7. Kemudian yang tidak kena garis itu dikurangi sama 2. Yang tidak kena garis yang mana? Yang ini. Nah, itu tidak kena garis ya. Maka itu kita kurangi sama 2. Berarti di sini jadi 2, 0. Di sini 5. Kemudian di sini 1, 1, 1. Di sini jadi 4, 1, 4. Kemudian sisanya tetap ya. Di sini 2, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Oke. Langkahnya masih sama. Kita cek berapa banyak 0 di setiap baris dan kolom. Sini 2, 2, 1, 2. Ini 0 ya sini ya. Sini 3. Ini 2, 1, 2, 1. Sini 2. Nah, masih sama. Kita buat garisnya dari yang paling banyak nolnya dulu. Oke, ini habis sudah. Ini sisa 1. Ini habis. Ini sisa 1. Kemudian kita buat di sini misalkan. Ini sisa 1. Ini sisa 1. Oke.
Selanjutnya kita lihat ya, masih 2. Oh, ternyata di sini. Ini habis, kemudian ini habis juga. Nah, sisanya terserah. Kita bisa buat garis seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini garisnya sudah ada 5 garis ya. Dan semua nol sudah tertutup. Maka bisa kita pastikan bahwa yang ada nolnya itu sebagai solusinya. Kita salin ke bawah ini aja ya. Kita salin yang nilainya 0 aja. Sini 0, 0, 0, 0. Ini 0, kemudian 0, 0, 0. Oke, sudah ya. Oke. Nah, di sini P1, P2, A, B, C, D. Nah, jadi pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah dari P1 itu bisa ke B atau E, kemudian P2 bisa ke A atau D, P3 itu pasti ke E, P4 itu bisa ke B sama D, P5 bisa ke C sama E. Nah, kita lihat P3 kan pasti ke E nih. Maka otomatis P1-nya ke B, P5-nya ke C. Oke. P5 ke C, kemudian kita lihat P2 sama P4-nya. Kan ada 2 opsi nih. P2-nya bisa A atau D. Ini D ya. P4-nya bisa B atau D. Nah, P1 kan sudah ke B, maka P4 pasti ke D. Nah, karena P4 pasti ke D, maka P2 pasti ke A. Nah, jadi solusinya seperti ini ya. P1 ke B, kita lihat P1 ke B. Kita lingkari aja P1 ke B. Kemudian P2 ke A. P3 ke E. Kemudian P4 ke D. Kemudian P5 ke C. Nah, sepertinya ini adalah solusinya. Kemudian kita jumlahkan aja. 14 tambah 12 tambah 12 tambah 16 tambah 14. Ini 30. Kemudian ini 24. Ini 14. Sebentar. 26. Berapa jadinya? 3. Ini adalah 38. 68 ya. 68 kita kalikan sama 200.000. Kita lihat kalkulator ya. 68 dikali 200, 13.600.000. Nah, ini adalah keuntungan maksimumnya.
Kemudian kita juga bisa mengerjakan ini pakai Microsoft Solver di Microsoft Excel. Coba kita coba ya. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Solver dengan kita setting seperti ini ya. Dengan supply and demand-nya satu semua, karena satu pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan ini masih sama seperti masalah transportasi untuk pengerjaannya di Excel-nya. Kita langsung masuk ke solvernya saja. Kita reset dulu. Oke, kemudian set objektifnya kita isi di sel ini, keuntungan maksimum. Kemudian tujuan kita adalah meminimumkan. B changing variable cell-nya adalah kita isi bagian ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian constraint atau batasannya. Kita tambahkan aja. Referensinya adalah ini. Ini adalah penjumlahan dari per baris sama per kolom ya. Tandanya jangan lupa diganti menjadi sama dengan. Kemudian constraint-nya adalah ini. Nilainya 1 semua. Kita tambahkan. Kemudian batasan satu lagi di sini. Kemudian tandanya jangan lupa diganti sama dengan. Kemudian constraint-nya. Nah, kita klik OK. Kemudian solving methodnya kita ganti simplex LP. Kita solve. Nah, apakah muncul? Nah, solver found solution. Maka bisa dikatakan ini adalah solusi optimumnya. Kita lihat apakah samakah dengan versi manual kita tadi. Oh iya, sorry. Tujuan kita adalah memaksimumkannya. Nah, kita ganti dulu. Tujuan kita tadi adalah memaksimumkan. Nah, saya lupa tadi. Langsung kita ganti aja, kemudian kita langsung solve aja. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada sel yang bernilai 1, ada sel yang bernilai 0. Sel yang bernilai 1 ini adalah pembagian pekerjaannya. P1 mengerjakan pekerjaan B. Kita tandai aja ya. Nah, oke. Sudah sesuai ya dengan yang kita kerjakan pakai manual tadi. Kita cek. Oke, sudah sesuai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan masalah penugasan dengan menggunakan Microsoft Excel maupun dengan manual. Nah, baik, terima kasih.